Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, dikuduskanlah namamu. Itu menunjukkan bahwa dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak yang memanggil Bapa kita di surga, untuk kita terus menguduskan nama Tuhan, untuk kita terus memproklamirkan kekudusan dari nama Tuhan itu. Lalu pertanyaannya, apa maksud dari dikuduskanlah namamu? Saya percaya ini adalah suatu penghormatan kepada nama Tuhan, bahwa Dia adalah namanya itu kudus, namanya itu suci. Jadi itu suatu ungkapan penghormatan kita kepada Tuhan, dikuduskanlah namamu, disucikanlah namamu. Jadi mari dalam hidup kita terus belajar untuk terus memberikan penghormatan kepada Tuhan kita yang adalah Bapa kita di surga, melalui kata-kata kita, tetapi juga melalui hati kita yang sungguh-sungguh memberikan suatu penghormatan kita, rasa segan kita kepada Dia yang adalah kudus itu. Jadi sangat penting diajarkan dalam doa Bapa kami bagi kita, dikuduskanlah namamu, sebagai suatu penghormatan kita kepada Dia. Yang kedua, dikuduskanlah namamu itu berarti juga bahwa ketika Bapa kita di surga itu kudus, maka kita juga sebagai anak-anaknya ya wajib juga untuk kudus. Kalau Bapa kita kudus, maka anak-anaknya juga terus belajar dan terus berusaha supaya kita bisa hidup kudus. Sehingga hidup kudus itu menjadi suatu habits kita dalam hidup kita sebagai umat, menjadikan kekudusan itu sebagai kodrat kita yang terus-menerus kita usahakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Jadi ketika kita memanggil Dia sebagai Bapa kita, maka konsekuensinya adalah kita juga harus menguduskan namanya dengan cara mari kita juga menjalani kehidupan yang kudus di mata Tuhan. Jadi tidak bisa ketika kita melihat bahwa Dia adalah Bapa kita yang kudus, tetapi hidup kita anak-anaknya yang tidak kudus, itu menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Dan itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai umat. Tetapi mari kita terus meneladani Bapa kita di surga yang adalah kudus itu, dengan cara kita juga mau hidup kudus. Hidup kudus berarti bahwa kita harus mentaati firman-Nya. Ketaatan kepada firman itu membuat kita bisa hidup kudus. Karena namanya dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tidak ketidaktaatan kepada hukum Tuhan. Sehingga kalau kita mau hidup kudus itu artinya bahwa kita belajar mentaati firman itu dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita menyesuaikan diri dengan Bapa kita di surga yang namanya dikuduskan, tapi juga menuntut kita sebagai anak-anaknya. Mari kita terus belajar menjalani kehidupan yang kudus di mata Tuhan. Saya percaya kehidupan yang kudus di mata Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Dan saya percaya itu selalu menarik berkat Tuhan, menarik kuasa Tuhan,
menarik mujizat Tuhan itu terjadi, berlaku dalam hidup kita ketika kita menjalani suatu kehidupan